selamat datang kembali di channel Progomoto. Saya Andri dan kali ini saya sedang mencoba sebuah konsep baru, yaitu yang membahas tentang video-video kecelakaan lalu lintas yang mungkin sedang viral dan berseliweran di sosial media. Tapi sebelum itu, Dirgahayu Republik Indonesia ke-76, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ingat Bhinneka Tunggal Ika, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Nah, langsung aja. Jadi kali ini gue punya satu buah video yang mungkin bisa kita simak seperti apa dan kita ambil lesson learn-nya. Jadi video ini tidak akan membahas siapa benar, siapa salah. Karena kalau dalam kecelakaan itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Karena kalaupun harus mencari yang benar ataupun yang salah, harus melalui ya macam-macam, reka ulang, bahkan sampai ke pengadilan untuk bisa menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi kali ini kita cari lesson learn-nya aja. Video seperti apa mungkin sudah bisa dilihat di layar. Kita akan coba play ya. Oke, saya coba play sekarang. Oke, kita simak lagi ya. Jadi kita lihat lagi seperti apa situasi pada saat kejadian dan kita coba sama-sama cari deh lesson learn-nya seperti apa. Oke, bagaimana? Sebenarnya kalau bicara persimpangan itu memang menjadi salah satu pusat dari sumber kecelakaan ya, karena biasanya persimpangan namanya persimpangan, dia ada 4 titik yang kemungkinan bertemu dalam satu posisi. Jadi ada kanan, kiri, depan, belakang, dan dia bertemu dalam sebuah persimpangan. Nah, di video ini kita coba cari tahu lesson learn-nya seperti apa dan prosedur-prosedur apa yang harus dilakukan oleh seorang pemotor ketika ingin melibas sebuah persimpangan. Seperti kita tahu bahwa masyarakat kita sebagian besar memang rada cuek ketika masuk ke sebuah persimpangan. Nah, seperti yang terlihat dalam video ini, jadi kedua belah pihak ya sama sekali tidak mencoba melakukan perlambatan ketika mau masuk ke persimpangan. Ya, kita lihat sekali lagi. Jadi ada dua motor dari dua arah yang berlawanan. Di situasi tersebut, jadi dua-duanya sama-sama tidak menurunkan kecepatan. Nah, sekarang kita bicara tentang bahasnya dari angle defensive driving. Karena kalau berbicara defensive driving, itu larinya tidak ke eksternal, tapi harusnya lari ke internal kita atau diri kita sendiri. Nah, pertama, kecelakaan terjadi karena 3 faktor, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor lingkungan. Nah, yang menjadi kunci utama dalam peristiwa kecelakaan ini pastinya adalah si manusianya atau si pengendaranya ya. Jadi dalam hal ini kedua belah pihak sama-sama memberikan kontribusi negatif terhadap sebuah kejadian kecelakaan. Ingat bahwa kecelakaan itu selalu merugikan kedua belah pihak, dan dalam kecelakaan kita bisa saja menjadi penyebab, menjadi yang terlibat, ataupun menjadi korban. Nah, tinggal pilih nih, jangan sampai menjadi salah satunya. Nah, lalu bagaimana nih prosedur ketika kita masuk ke sebuah persimpangan? Bicara defensive driving ya, atau berbicara mengemudi antisipatif, yaitu ketika kita melihat sebuah persimpangan, otomatis kita harus melakukan sebuah perlambatan. Ya, perlambatan tidak serta-merta harus berhenti, tidak ya, tapi perlambatan yaitu mengurangi kecepatan sambil sebelumnya kita cek sekitar dulu ya, seperti melihat kaca spion, apakah arus di belakang kita itu memang cukup aktif atau masih cukup berbahaya ya. Jadi kita pastikan setelah terpantau di belakang aman, kita harus bisa menurunkan kecepatan sambil mata mencoba berlaku seperti radar untuk bisa melihat posisi kanan, depan, kiri, seluruhnya sambil kendaraan itu bergerak.
Nah, yang terjadi di masyarakat kita tidak ada aksi perlambatan, tapi ya terus saja. Jadi sama sekali tidak mengendurkan gasnya. Yang terjadi apalagi mata juga, kepala terkadang dia diem aja, tidak berusaha melihat ke kanan atau ke kiri atau ke kanan lagi. Dia hanya melihat ke depan, fokus ke depan, masa bodoh dengan situasi sekitar yang terjadi. Ya bisa jadi seperti video di sini. Oke, kita lihat lagi dua pemotor, mungkin perempuan ya, saya kurang tidak terlampau terzoom, tapi yang jelas apapun gendernya, persimpangan tidak melihat gender siapa yang akan menjadi korban kecelakaan. Jadi kalau bisa dilihat sekali lagi, ya, seperti itu, dua-duanya tidak mengurangi kecepatan. Nah, jadi sekali lagi, lesson learn-nya yang bisa kita bahas dari video singkat di konsep baru ini adalah ketika hendak masuk ke persimpangan, pertama kita harus cek spion untuk memastikan bahwa situasi sekitar kita cukup aman. Lalu pastikan kita mengurangi kecepatan sambil kepala secara aktif bergerak untuk melihat ke kanan, ke depan, tentunya ya, ke kiri, lihat lagi ke kanan. Jadi benar-benar mata ini diberlakukan seperti layaknya radar. Jadi ketika ada sesuatu yang negatif terjadi, mungkin ada kendaraan sedang bergerak cepat, kita bisa langsung mengambil langkah antisipatif agar tidak terlibat dalam sebuah kecelakaan. Nah, kalau sudah begini, yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Ya, rugi waktu, mungkin kita bisa cedera, tidak bisa bekerja, harus pulang ke rumah dalam kondisi terluka segala macam, dan itu yang benar-benar harus bisa kita hindari. Nah, itu saja yang yang bisa saya sampaikan, sambil nanti pelan-pelan saya akan coba lagi contoh-contoh video-video lain yang mungkin silakan jika teman-teman ada video yang ingin direkomendasikan untuk dibahas, silakan taruh di kolom komentar untuk bisa saya download untuk kemudian saya lihat, kita cari lesson learn-nya seperti apa. Ingat, lesson learn bukan mencari siapa salah ataupun siapa benar. Ya, itulah inti dari kurikulum ya, atau pengetahuan atau edukasi atau ilmu tentang defensive driving. Oke, terima kasih. Jika ada komentar, silahkan taruh di kolom komen. Jangan lupa like ataupun subscribe jika memang cocok dengan konten-konten seperti ini, sambil kita terus mengedukasi diri sendiri. Dan ingat, sekali lagi, Dirgahayu Republik Indonesia ke-76, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa.